jangan mau ngalamin emak tuh ah. Kiri. Ada. Sadayana hari-hari mama, aya we nu dikerjain. Sekarang mah keur bantu angkut bambu buat renovasi kebun ye. Kameramen ulah ngahalangin jalannya emak tuh. Kumaha bisa cepet selesai nah. Aduh. Oh, lu kumaha sih bisa jatuh gitu bambu nak? Apa kurang tidur apa gimana sih? Bambu emak jadi ikutan jatuh semua. Untung tenaga emak masih fullnya. Sudah. Kita ini ke kebun, saya biarin. Kamu sudah nanti Ebi beres-beres kali ini biar Selin sama mama ini ke kebun ambil talas. Ya udah tuh yuk. Ayo mama, itu biasanya. Iya. Ayo cepat selesaikan itu talas. Ayo wae. Ya udah atuh, mama mau bantuin mama we-nya ke kebun. Biar Bang Ebi nu nyelesain bambuna. Sadayana emak teh keur aya di Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Sambil berkunjung ke rumah babaturan. Ini kameramen. Cari talas besar banget di sini talasnya ya. Raksasa ini mah. Raksasa. Sama kayak emak gede nak. Ya. Aduh, udah. Ubi talas ieu mudah ditemukan tumbuh liar di kebun. Makanya sering dijadikan olahan makanan masyarakat NTT. Sebelum ambil umbinya, harus dibersihin heula tangkai dan daunnya. Nggak tahu, mah belum tahu nih sudah udah besar kayak gini, isinya tua kameramen udah tua. Ya, isinya ada di dalam kameramen. Ada di dalam sana. Bedanya talas di dieu teh sama di Jawa dari ukurannya ya. Pohonnya tinggi-tinggi, bonggolnya ge gede pisan dan tumbuh memanjang. Nih, sadadanya. Tahan saja. Nah, pohon emang itu bukan buah-buahan. Sadayana, sekarang mama mau angkat ini sama mama. Ayo mama. Oh, ada copot. Ada yang jatuh kameramen. Iya. Yang copot. Tidak apa-apa lah. Masih banyak yang masih tumbuh. Ini, angkat ini. Angkat. Nah, bener kan Ma bilang, ayah kan umbinya di bawah. Kayaknya mah lo banyak. Buka pelan-pelan. Kalau mau ngawat. Rasa sarungnya. Aduh, alhamdulillah. Dapat banyak, Mak. Ya, Ini belum diangkat nih, satu lagi nih. ah, Ayo, satu aja dulu. sini, kiri. Kanan. Kanan. Berat deh. Ini dari bambu ini kameramen. Lumayan berat oge ieu talasna sadayana. Untung teh masa terongnya. Nu mah ambil teh umbina hungkulnya. Batangnya biasa buat pakan ternak cenah. Selain jadi keripik, talas oge biasa diolah jadi makanan tradisional di dieu. Tapi sebelumnya harus dicuci heulanya dan dikupas kulitnya. Kita mau umpan sama kepiting alasan di air hujan. Kira mau mandi, Mak. Mau. Ya kak, mau bawa ganti baju. Ya. Udah ya. Mau potong-potongnya. Sadayana. Nih kameramen, udah siap semuanya. Sekarang emak mau masak apa, Neng? Uta, tabak, keo, tale. Nih, ini talas yang udah dibuang kulitnya. Nah, sebelum talasnya
sambelnya dipotong-potong. Emak udah siapkan air nih kameramen. Terus Apa mau air? dikasih garam. Buat apa? Ya? Garam ini kameramen agar perendaman talas supaya nggak gatal, getahnya hilang sama nggak lengket. Neng motong waluknya. Selain eta, merendam talas dalam air garam bisa menambah cita rasa gurih pada talas. Lamun sudah bersih, talasnya dipotong dadu, terus langsung merendam di air garamnya. Sambil nunggu mama rebus merebus ye. Uta taba ieu dicampur biji-bijian dan kacang-kacangan. Jadi harus direbus supaya lebih empuk. Aya biji jali, kacang tanah, dan kacang hitam oge. Apa ya? Jali. Jali. Jali-jali. Jali. Kacang tanah. Yang ini kacang hitam. Untuk menambah cita rasa, Uta Taba mau bikin sambal pendampingnya yo. Gitu loh, apapun makanannya harus aya pedes-pedes nah. Bahannya cuma cabai nu diulek, ditambah jeruk limau beserta irisan kulit jeruknya. Tambah irisan bawang daun, bawang merah, tomat dan daun kemangi. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukin labu kuning nu sudah dipotong-potong, talas, santan dan garam. Sadayana nih, sekarang tinggal masuk santan yang kedua kameramen. 2 kali santan nama. Kali atuh terus santan yang pertama itu nggak boleh dibiarin, harus diaduk-aduk, takut santannya penuh. Kenapa nggak bareng aja? Karena prosesnya harus seperti itu kameramen. Jadi dua kali ngasih santan. Untuk campuran sambal aya laukna deui, ikan asin ya. Biasanya teh pakai ikan bau, nu diasepin heula. Ini ikannya cuma diasepin aja ya sadayana, ulah dibakar nanti mah malah tutung atuh. Ma, ikannya sudah masak ya, Ma? Udah nih. Nih. Masih ada satu lagi campuran untuk rebusannya ye, nya eta daun kelor. Tunggu sampai mendidih, Uta Taba keo tale, siap disantap. Ikan asin yang sudah diasapin, disuir-suir, dicampur sambalnya. Sedap pisan pokoknya ieu teh. Kameramen harus nyoba pokoknya namanya. Hati-hati, Ma. Ya. Sekilas tampilannya mirip bubur kacang hijaunya, tapi rasanya pasti beda tuh. Apalagi ditambah sambal buat toppingnya. Wuh! Atuh. Nih, sadadanya. Mama gak sabar keburu lapar iya, jadi keserimpet ngomongnya ya. Ini dia nih. Uta Taba keo tale. Tuh. Ini kameramen, ini mah kameramen. Nggak perlu pakai nasi. Nah, kenyang. Kameramen, sebenarnya itu Uta Taba keo tale itu aslinya itu dari jagung. Tapi bisa selain jagung juga sama umbi-umbian, kacang-kacangan. Ya nanya. Pokoknya mama. Bahan bisa gak? Nah, buah-buahan. Emang itu bukan buah-buahan. Makannya selagi hangatnya, cocok pisan dimakan di cuaca dingin dan sejuk kos di dia. Salapnya pulen banget nih. Dulunya, Mak. Mama, rasa nama. Amin. Rasanya gurih sama segar. Segarnya itu dari jeruk lemon. Terus pedasnya dari cabai sambal. Sama ikan asin dicampur-campur sama sambal. Rame. Rame, pokoknya rasanya rame. Pokoknya gurih, enak, pedas. Sadayana raos pisan. Mama, ada seorang nyapu, Ma. Tuh kan. Nyapu. Mau ninggalkan emak. Sarena akhir-akhir ini teh warga pada takut setiap ngeliwatan rumah kosong di dekat kebun manggis tah.
Cenah mah ya suka aya nu manggil-manggil dari dalam rumah. Padahal kan udah puluhan tahun eta rumahna teh kosong. Tah iya contohna si Ratna sampai ketakutan setiap mau ambil buah ke kebun di samping rumah kosong. Padahal mah siang-siang kieu nya, nah atuh takut si Neng ganggu emak mau rebahan aja ah. Apa dan hapuan sini, Neng? Kenapa nggak ada jalan lain apa ya? Mama, ada seorang penyapu, Mak. Tuh kan? Iya, ada orang. Ih. Nyapu. Boleh gagal, Emak. Aduh, kok kali gagal, Emak? Amin. Rumah kosong ada yang nyapu. Kumaha ini rumah kosong? Haduh Gusti, aya wae. Masih kene berang atuh, masa tos aya hantu-hantu gitu. Apa emak yang halusinasi ya? Jangan-jangan karena emak teh lagi lapar ya. Mak, bagaimana tadi? Siapa yang nyapu, Mak? Nggak tahu. Kenapa ninggalin emak? Aku takut, Mak. Sama Mada takut. Capek banget emak anu lari. Udah, mana yang mau diambil mangisnya? Ini. Ya. Oh ya ini. Ini masih mentah. Mau ditimbun. Tapi udah tua ya? Ya udah tua, Mak. Oh nih, ya ada nih. Oh iya, udah, Mak. Sadayana Desa Batu Kumbung ieu teh terkenal sebagai desa penghasil manggis di Pulau Lombok. Kalau pas lagi musimnya teh sampai di aur-aur manggisna dibagiin gratis ke warga. Setelah umur 5-6 tahun dari masa tanam, si pohon manggis ieu teh mulai berbuah. Tah loba pisan yeuh buahna. Nah, kameramen ini dia. Walaupun masih hijau, tapi ini udah tua kameramen. Nah, kebetulan lagi kalau di daerah sini mah, kalau mau panen manggis itu yang masih hijau. Karena itu buat dikirim ke luar negeri, ke Jepang atau ke Hongkong yang mananya? Cina. Oh Cina, pokoknya ke luar negeri. Nah, kenapa diambilnya masih hijau? Karena yang masih hijau itu apa itu harganya mehong alias mahal, beda sama yang mateng. Kalau yang mateng mah iya. Terus lagi kalau yang hijau itu dikirim ke luar negeri buat bahan kosmetik. Ah nanti mau nyobain, fotonya mah cantik ya, fotonya mah cantik ya. Neng, maaf pegangin dulu sebentar. Mau coba isinya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba. Katanya terkenal dengan buah kejujuran. Ini 6. Mau dihitung ini berapa biji? Tuh kameramen yang itu 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh kan bener. Terus mau nyobain. Enaknya. Manis pol kameramen. Wah lumayan ya, loba pisan manggisna euy. Ini masih butuh 3-4 hari diperem sampai bener-bener matang ya. Sekalian aja emak ngecek aya nu matang teu, diberuga emak. Udah matang sedaya kameramen, ini udah matang semua. Ini tuh kemarin waktu dipeyem itu atau dipendam, tutupin karung seperti ini, itu 3 atau 4 hari kameramen. Lihat, udah hitam semua. Tuh. Berarti ini juga nggak bakal lama, 3 atau 4 hari juga udah hitam kayak gini. Ya udah, sekarang yang kita akan olah itu yang matang, Neng. Ini kita pendam lagi ya. Ku lempar buah manggis. Pasti kameramen hayang dah. Sekarang emak mau masak buah manggis sama si Mbak. Buah manggisnya kameramen. Tebak yang mau emak masak bijinya atau kulitnya? Ya buahnya lah. Bukan lah, emak mau masak kulit manggisnya. Bisa, Mak? Ya bisa lah. Sekarang nih. Pasti pada heran ya, nah kulitnya yang dimasak coba sama emak ya. Soalnya dari buah manggis ini yang paling banyak khasiatnya eta justru bagian kulitna.
Kulit manggis ini teh sudah teruji klinis kaya akan antioksidan, bisa mencegah inflamasi, menurunkan kadar gula darah dan bagus untuk jantung. Hayu Neng, bantuin mak tuh marun kelapanya buat santan. Sekarang mak mau kupas-kupas. Marek ngabersihan manggisna heula, kudu dikupas heula ieu teh. Pisahin daging dan kulitnya ya, kemudian potong kecil-kecil si kulit manggisna. Kalau udah beres, sekarang mah mau ngulek bumbuna heula. Tah, tingali masukin bawang sekeluarga, cabe-cabean, kunyit, kemiri, sareng ketumbar. Asli dijamin sedep pisan ieu mah bumbu buatan mak. Hayu Neng, santannya kudu siap ieu. Mah udah beres ngulek bumbuna. Alhamdulillah perbumbuan duniawi sudah pada beres. Ma masak dulu ya. Biarkan tangan emas yang turun langsung meracik bumbu ajaib warisan leluhur ma. Ulah serius-serius atuh. Masak mah kudu dengan hati gembira biar rasanya makin enak. Hayu kita gaskon sadayana. Tumis dulu bumbu di minyak panas sampai warnanya kecoklatan ya. Eta teh aromanya langsung menyelekit pisan gitu ya, pedes gurih nyoy. Abis itu campurin kulit manggis yang sudah bersih dan lanjut tumis sampai sedikit layu. Terakhir masukin santan kental yang paling berkualitas. Nih kameramen, Ya, biar Mak. lebih enak, mak tambahin cabe ya. Mantap mak. Tuh, Keletus eta mama. keletus atuh. Terus yang terakhir, telur endog, telur ayam. Telur ayam. Kumaha itu sih Mang? Nyebut kentor tapi endoknya. Aduk terus sampai santan mendidih dan mengental. Kurang lebih sekitar 20 menitan ya kameramen. Alhamdulillah masakan mas sama si Neng jadi juga. Hayu atuh sesarengan tuang yuk. Bule, kulit mangisnya udah mateng. Ayo kita makan. Mak, kok salah satunya ada lagi? Apa nih mak? Bapak yang nyapu Iya barusan. betul. Aduh, kirain mah hantu. Aduh, kita duduk sini. Serena emang paling rame dah ya kalau soal cerita hantu-hantuan. Padahal mah kebanyakan teh cuman cerita karangan alias nggak benar-benar terjadi. Hayu ah, mam heula sadayana. Rasa manggisnya itu lembut banget. Sayurnya pas, tapi agak-agak pahit sedikit ya Pak ya. Tapi enak mak. Banyak. Gimana Bapak, Teteh? Sadayana, Maigati. Hese naik. Repot, repot. Sadayana. Hese naik. Repot. Kumaha ya makan angkot kieu kameramen. Kumaha ada di pohon nih. Ponan. Pohon buah. Bukan, iya buah ya Pak. Buah apa tadi? Alkesah. Sawo Walanda. Abesah Alkesah. Alkesah dari Belanda. Olo, iya buah bikin maliur. Namina sawo Balanda tapi aslina dari Meksiko. Terus sekarang mah panennya malah di tanah Sunda. Teu naon, yang penting si Alkesah ini bisa jadi obat lapar emak. Mak mau coba sawo Walanda. Nih, lihat. Tuh, Alkesah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Mana pulen? Mantap beras bulan. Ramai-ramai mana pulen kieu. Sadayana. Nih. Kalau manen Alkesah yang matang itu yang benar-benar kuningnya melekat seperti ini. Tapi hatinya. Melekat di hatiku. Lihat, ini udah matang kameramen. Sadayana, nih kameramen, Mak akan ubah buah ini dengan cara jadi makanan. Jadi mak. Wah, gagal nih. Ilmu turun Ah, akhirnya jatuh. si Akinya. Ya. Cini. Wah,
Neng, bapak 50 Ma. tahun atau kumaha ieu? Alkesah ieu mau emak buat jadi selai, makanya dikukus heula selama 30 menit supaya lembut dan mudah dihaluskan. Kalau sudah kupas dan kerok dagingnya, lanjut emak bikin adonannya. Campurin telur, susu cair, lalu dikocok sampai merata. Tambahin tepung terigu, soda kue, garam, mentega, gula pasir, aduk deui sampai padat. Riweuh dah pakai sendok, emak pakai tangan we nya. Iya mau bikin kue Emak naon? mau bikin kue kromboloni. Nu emak tahu, kromboloni asalnya teh dari Amerika. Perpaduan antara croissant dan bomboloni berbentuk bulat dan renyah. Alkesah selesai dikerok yeuh, langsung dimasak kue jadi selai. Tinggal campur gula putih dan air, aduk sampai mengental dan halus. Kalau adonan sudah kalis, ambil sedikit dan dibentuk bulat. Biar cepat, gampang atuh buat emak, tinggal tring, langsung we jadi. Kalau sudah pipihkan dan oleskan margarin dan tambah tepung sautik. Lalu dibuat menjadi 2 lapis. Potong beberapa bagian dan gulung. Kromboloninya siap untuk dimasak. Masak kromboloni aya 2 cara, aya di oven, aya digoreng. Mamah buat yang gampang, digoreng we nya. Goreng dengan api sedang, goreng sampai kecoklatan. Terakhir, tinggal tambahkan selai alkesahnya. Bisa jadi isi, bisa jadi toppingnya oke. Dan diberi taburan gula halus supaya lebih manis. Sadayana, nih kromboloninya udah matang ala emak nih. Sama selainnya Neng. Enak. Coba. Manisnya dapat, gurihnya Neng. Mantap surantap ini mah ya. Kromboloni alkesah ala Maena dijamin ngena. Sadayana, ras pisan. Anak mam jeung naon di? Siang ini emak lagi ngecek irigasi di sawah bareng anak emak yang bontot, namanya Nai. Dia paling suka ikut emak ke sawah atau ke kebun nih. Jagoan pokoknya mah kayak emaknya. Hehehe. Alhamdulillah sawah emak aman semuanya. Sekarang hayu kita pulang Nai. Emak belum masak nih buat makan siang nanti. Yang engke masih jauh. Hayang mama yang mam. Jauh kene ieu di sawah. Hayang mam. Anak mam jeung naon di? Angkang ora. Cenah Kang Ngora. Nya atuh mah kudu ngalah heula. Yuk atuh yuk, kada lalaunan. Nya hayu. Tah, eta. Si Nanai mah kalau udah lapar kudu banget mintanya buru-buru. Aya-aya wae tabiat anak emak yang satu ini. Alhamdulillah kebenaran ini mah ya. Pohon nangka si Mamang ada buahnya. Itu yang namanya nangka ngora alias nangka muda yang masih kecil-kecil. Karena nggak ada galah, mau nggak mau emak harus manjat. Nai, tunggu di bawah ya.
Jadi emak-emak di kampung mah kudu serba bisa, termasuk soal manjat pohon. Apalagi si Nai suka minta buah yang macem-macem. Ayo Nai, tangkap ya. Ketimbang yang mateng, anak emak teh lebih suka yang masih muda gini. Sok, kumpulin Nai. Kayaknya mah udah cukup. Abis ini emak langsung masakin deh yang enak. Alhamdulillah, emak udah nyampe di rumah. Kebeneran si Teteh lagi ada di rumah jadi bisa bantu emak masak buat makan siang. Masak nangka ngora mah gampang. Bumbunya juga nggak terlalu banyak. Siapin aja bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kemiri. Biar tambah resep, sok. Siapin juga tomat, jahe, kunyit, daun salam, sama batang serehnya. Santan jangan lupa. Siapin yang kental. Kalau bisa mah perasan pertama biar gurihnya makin sip. Tambahin jengkol juga sadap dah. Ya udah, sembari si Neng ngehalusin bumbu, emak mau ngurusin nangka nguranya nih. Kupas dulu semuanya. Hati-hati dah getahnya loba pisan. Sekarang potong sesuai selera. Kalau emak sukanya yang kayak gini potongannya. Nangka teh sehat sadayana. Ada vitamin C, terus ada antioksidannya juga tinggi. Bisa naikin imun badan kita. Sok, sekarang emak mau rebus dulu nangka nguraknya, sekalian ngilangin sisa getah sama kotorannya. Rebus sekitar setengah jam ya. Abis itu tinggal dimasak deh. Kumaha Neng, bumbunya aman ya? Neng tolong bantuin emak beberes sisanya. Berhubung ini masakan kesukaan si Nai, emak mah udah hafal banget cara masaknya. Pertama, tumis dulu bumbunya sampai warnanya berubah kecoklatan. Masukkan jengkolnya. Oseng-oseng dulu sampai jengkolnya sedikit mateng. Si Nai persis kayak emak, doyan banget sama jengkol. Nah, lanjut masukkan nangka ngora yang udah direbus tadi. Sekalian sama santannya juga. Jangan ditinggal ya. Harus diaduk terus biar santannya nggak pecah. Jadi lebih ngeresep rasanya. Nah, sadayana, alhamdulillah masakan emak sudah matang nih. Asli sedep pisan baunya mah. Yuk kita ajak si Nai makan bareng. Kasian dah dia teh dari tadi udah lapar. Ini dia, enaknya tinggal di kampung kayak emak. Pengen makan apa juga tinggal ngambil di kebun. Meskipun bukan makanan mewah, tapi yang penting mah pinter-pinter aja bersyukur. Lihat si Nai makannya lahap aja, mama udah senang. Yuk, mangga dicoba resep emak enak, dijamin bikin enak. Sarena malah lagi di India yuk. Di negeri Nang Sahrukan, mate mau mewujudkan mimpi buat bisa main di Bollywood atuh. Tapi nu pasti sepanjang perjalanan ngurilingang negeri Taj Mahal ieu teh bakal loba cerita yeuh. Tong hilap tungguannya buat nonton episode spesial emak. Ayo bhai ayo. Dande. Sadayana, alhamdulillah perut matos full yeuh. Tinggal lanjut lagi kerja deui buat kumpulin rezeki.
Sekedap, lamun mamah cari rezeki teh masih di kampung Pangandaran wae. Eta si Mas Gundul kayaknya mah tuh pulang-pulang. Atuh Mas Gundul, betah atau kumaha sih di luar negeri? Kok kayaknya tuh pulang-pulang gitu? Mamah curiga jadina ieu aya gawean atau emang lupa balik ke Indonesia ya? Si Mas Gundul mah aya-aya wae ah.